Coba bayangin deh sebuah paradoks. Ada sebuah komunitas di Indonesia, mereka punya lahan, punya air, punya orang-orang yang siap kerja. Tapi mereka justru kekurangan makanan. Aneh kan? Nah, ini bukan sekedar teka-teki loh. Ini adalah kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Sebuah masalah mendasar yang ternyata justru jadi awal dari sebuah solusi yang luar biasa. Oke, jadi cerita kita ini berawal dari Panti Asuhan Bakti Luhur Baumata di Indonesia. Disinilah sebuah masalah yang kelihatannya sederhana memicu sebuah rencana yang mengubah segalanya. Jadi, coba kita lihat lebih dalam. Mereka ini punya semua modal yang dibutuhkan. Lahan yang luas dan subur, sumber air dari sumur, dan ada 30 orang yang siap bekerja. Tapi masalahnya, cara mereka bertani itu masih tradisional dan terpisah-pisah. Akibatnya, produktivitasnya rendah banget. Saking rendahnya, mereka bahkan nggak bisa menanam cukup sayuran buat makan sehari-hari. Nah, disinilah solusinya masuk. Sistem pertanian terpadu. Konsepnya itu sebetulnya jenius dan sederhana. Jadi, alih-alih limbah ternak dibuang sia-sia, limbah itu justru dimanfaatkan. Bisa jadi pupuk buat tanaman atau jadi pakan buat ikan. Semuanya jadi saling terhubung, menciptakan sebuah ekosistem kecil yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Dan diagram ini, wah ini keren banget karena merangkum seluruh strategi mereka dengan begitu jelas. Coba perhatikan alurnya. Dimulai dari masalah di sebelah kiri, pengetahuan dan keterampilan yang minim yang akhirnya menyebabkan produksi jadi rendah. Solusinya, pelatihan dan pembuatan demplot atau lahan percontohan. Dan hasilnya di sebelah kanan, keterampilan baru, adopsi teknologi baru, dan yang paling penting, kemandirian pangan. Oke, rencana udah ada. Tapi kan, rencana cuma sekedar rencana kalau nggak dieksekusi, iya kan? Nah, sekarang ayo kita lihat gimana pengetahuan ini diubah menjadi hasil panen yang nyata. Proses transformasinya ini dibagi jadi 3 langkah utama. Pertama-tama, tentu aja, edukasi. Mereka semua dilatih tentang pertanian modern dari mulai pola tanam sampai cara beternak yang benar. Kedua, implementasi. Mereka mulai membangun infrastruktur barunya, kayak kolam ikan lele dan unit vertikultur. Itu loh, teknik bertani secara vertikal buat menghemat lahan. Dan yang terakhir, ya, aksi. Mereka langsung mempraktikkan semua yang udah dipelajari. Dan hasilnya, wih, nggak butuh waktu lama buat kelihatan. 500 bibit ikan lele langsung ditebar di kolam baru mereka. Terus, 2 ekor babi juga mulai dipelihara. Nah, kotoran dari babi ini nantinya yang akan jadi pupuk super berharga. Dan ini dia yang paling penting, lebih dari 1.300 batang sayuran hijau berhasil ditanam. Ini menjanjikan pasokan makanan yang jauh lebih dari cukup. Nah, ini dia, titik baliknya, momen yang paling luar biasa. Proyek ini ternyata nggak cuma bikin mereka bisa makan. Hasil panen sayuran mereka itu begitu melimpah sampai-sampai mereka mulai menjualnya. Bahkan, mereka jadi pemasok tetap untuk lembaga pemasyarakatan setempat. Bayangin, dari yang tadinya hampir kekurangan pangan, sekarang malah jadi pemasok makanan. Itu baru namanya kekuatan sistem. Kisah panti asuhan ini kan inspiratif banget ya. Tapi, kalau kita mau bicara skala yang lebih besar, kita butuh bukti. Butuh data yang konkret. Pertanyaannya, apakah ada bukti ilmiah yang bisa mendukung kalau sistem ini memang seunggul itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita coba beralih ke sebuah penelitian komparatif dari India. Mereka menguji berbagai model pertanian terpadu ini secara head-to-head. Jadi, para peneliti ini bikin semacam pertandingan antara 3 model pertanian. Mereka siapkan 3 kolam. Kolam pertama itu kelompok kontrol. Ikannya cuma dikasih pakan komersial biasa. Kolam kedua, sistem ikan bebek, di mana pakan komersialnya dipotong setengah, terus ditambahin kotoran bebek. Kolam ketiga, sama kayak yang kedua, tapi pakai kotoran babi. Pertanyaannya simple, sistem mana yang bakal jadi juara? 8 bulan kemudian, wow, hasilnya benar-benar bicara. Coba lihat grafiknya. Kolam kontrol menghasilkan sekitar 4.000-an kilogram ikan. Sistem ikan bebek jauh lebih baik, bisa menghasilkan 600 kilogram lebih banyak. Tapi juaranya jelas, sistem ikan babi, yang menghasilkan hampir 5.000 kilogram. Itu hampir 1 ton lebih banyak ikan loh, hanya dengan mengubah limbah menjadi sumber daya. Terus, rahasianya apa sih? Kok bisa seefektif itu? Jawabannya sebenarnya sederhana banget. Kotoran ternak itu berfungsi kayak pupuk super buat kolam. Kotoran ini memicu ledakan pertumbuhan plankton. Nah, plankton ini adalah makanan alami yang kaya protein buat si ikan. Jadi pada dasarnya kita menciptakan pabrik pakan alami di dalam kolam itu sendiri. Produksi yang lebih tinggi itu keren. Tapi ada satu hal yang paling penting buat petani manapun di dunia, keuntungan. Iya kan? Yuk kita lihat angkanya.
Grafik ini nunjukin benefit cost ratio. Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 yang kita keluarin sebagai modal, berapa rupiah yang kita dapat balik sebagai keuntungan? Kelompok kontrol menghasilkan Rp1,67, lumayan. Sistem ikan bebek lebih baik Rp1,97. Tapi lihat sistem ikan babi. Untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan, mereka dapat kembali Rp2,12. Pengembalian investasinya lebih dari 2 kali lipat. Coba kita fokus sebentar di angka ini, 2,12. Artinya apa? Ini artinya sistem ikan babi itu bukan cuma yang paling produktif, tapi juga yang paling menguntungkan secara finansial. Ini adalah bukti nyata bahwa prinsip keberlanjutan dan profitabilitas itu bisa dan bahkan harus berjalan beriringan. Jadi, inilah inti dari semua ini. Inilah kekuatan integrasi. Kita mengambil sesuatu yang dianggap sampah atau limbah dan mengubahnya jadi sumber daya yang berharga. Hasilnya, produksi pangan meningkat, pendapatan juga naik, dan ketergantungan pada pakan komersial yang mahal bisa dikurangi. Ini adalah sebuah model yang lebih mandiri, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan untuk masa depan kita semua. Kita udah lihat gimana satu ide sederhana bisa mengubah nasib sebuah panti asuhan, dan itu terbukti secara ilmiah sangat efektif dan menguntungkan. Ini bukan lagi cuma soal pertanian yang lebih baik, ini adalah cetak biru untuk masa depan pangan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sistem ini berhasil, tapi seberapa cepat kita bisa merevolusi sistem pangan kita dari yang boros menjadi berkelanjutan, satu peternakan terpadu pada satu waktu.